sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Jidah Umi Hajah Mariana, para ustadzah, para ibu hajah, jamaah Masjid Al-Abror yang dimuliakan oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di sini untuk bertemu setelah selama lebih dari sebulan kita tidak berjumpa. Kita dipertemukan kembali dalam rangka halal bihalal dengan qiyamul lail atau dengan sholat taraweh, dan juga dengan tadarus, dengan ibadah-ibadah Ramadan lain. Itu insya Allah dosa-dosa kita yang hubungannya dengan Allah itu sudah Allah ampuni. Amin. Tapi dosa yang hubungannya dengan manusia hanya bisa diampuni dengan cara memaafkan. Inilah pentingnya halal bihalal, pentingnya kita mudik. Orang yang kampungnya di luar Jakarta, kerjanya di Jakarta, itu mudik ya buat itu, untuk memenuhi itu. Dosanya kepada Allah itu sudah diampuni semua, tapi dosanya kepada orang tua, dosanya kepada saudara-saudara atau yang hubungannya dengan manusia secara umum, ini hanya bisa diampuni dengan halal bihalal, dengan maaf-maafkan. Nah, inilah kesempatan Idul Fitri, kesempatan kita bermaaf-maafan, kemudian dimanfaatkan oleh orang tua kita dulu untuk halal bihalal, yaitu untuk memulai kembali semua dari nol. Kalau dosa kita kepada Allah insya Allah udah nol semua, amin. Nah, dosa kita antar sama kita ini juga dengan halal bihalal insya Allah juga sudah nol semua. Dan saya mewakili Jidah dan juga mewakili Ustadz Khairuddin, kami keluarga mohon maaf apabila selama pertemuan kita, apabila ada dalam pengajian ada yang tidak berkenan di hati ibu-ibu, mohon dibukakan pintu maaf. Ibu-ibu mau maafin ya? Kalau mau maafin saya, nanti saya kasih makanan. Jadi biar enak makannya kalau udah maaf-maafan. Iya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, memang ngaji itu yang diutamakan 3, Bu. Yang pertama itu diutamakan ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu hal, ilmu-ilmu yang sifatnya memang sedang kita butuhkan. Seperti ilmu tentang sholat, kita butuh nggak? Butuh, karena setiap saat memang kita sholat 5 waktu sehari itu. Kemudian ilmu tentang puasa ketika kita mendekati Ramadan kemarin, ini kita praktekkan. Ilmu hal itu ilmu yang memang kita butuhkan karena memang kita praktekkan. Nah, ilmu yang pertama harus kita dahulukan adalah ilmu yang memang kita butuhkan. Yang kira-kira nggak butuh jangan. Ibu butuh nggak ilmu buat nerbangin drone? Tahu drone, Bu? Drone. Kira-kira ibu butuh nggak tuh drone? Enggak, tapi butuh. Kalau nggak butuh jangan didahuluin. Jadi yang didahulukan yang pertama adalah ilmu hal yang memang kita butuhkan untuk praktek, terutama praktek amaliyah atau ibadah kita. Bagaimana cara wudhu, bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita ridho atau ikhlas dengan takdir Allah. Namanya ilmu yang kita butuhkan setiap saat. Ini ilmu yang pertama yang harus kita dahulukan.
Kemudian setelah itu ada ilmu tauhid. Ini yang harus kita dahulukan. Ilmu tauhid ini sebagian pembahasan-pembahasan di majelis taklimnya Injid itu ada yang belajar tentang ilmu tauhid, termasuk ibu-ibu al-abrar udah hatam itu Aqidatul Awam, Bu. Aqidatul Awam kemarin Nuruz Zolam gitu ya. Nuruz Zolam tuh syarahnya Aqidatul Awam. Saya tahu udah hatam itu. Jadi ibu tauhidnya udah mantap semua. Amin ya Pak? Amin. Kalau tauhidnya udah mantap, kira-kira ditawarin duit 10 juta sama sholat duha, milih mana? Kalau sholat duha nggak dapat 10 juta, tapi kalau 10 juta nggak dapat sholat duha, pilih mana tuh? Nah, pelajaran-pelajaran seperti Nuruz Zolam, syarahnya Aqidatul Awam, ini udah hatam, ibu-ibu al-abrar udah pernah bahas kemarin. Ini adalah termasuk pembahasan ilmu tauhid. Tauhid itu termasuk yang harus diutamakan. Setelah ilmu ibadah praktis seperti tadi, sholat, kemudian ilmu tauhid wajib. Ilmu tauhid ini diwajibkan karena memang iman itu tidak boleh taklid. Kalau kita ibadah taklid boleh. Kita ruku, miringnya kita, sujud nunggingnya kita, ini ngikut Nabi emang. Mirip Nabi dan seperti itu memang. Memang kalau ibadah harus ngikut. Baca Quran kita, makhrajnya ya mim ya mingkem. Coba ibu bilang mim kagak mingkem. Kayak orang gimana bilang? Namanya makhraj ngikutin tuh, yang seperti itu harus ngikutin Nabi. Tapi kalau tauhid atau akidah ini nggak boleh ngikutin. Akidah ini nggak boleh taklid. Kalau ditanya misalnya, sholat ngikutin siapa bang? Saya ngikutin Nabi. Sujudnya ngikutin Nabi, boleh? Nggak apa-apa. Memang harus begitu yang namanya ibadah. Nah tapi kalau ditanya, abang iman nggak kepada malaikat? Iman. Terus buktinya apa bang kalau abang iman percaya? Tahu dah, saya emang ngikutin guru saya aja. Nah yang seperti itu dosa. Imannya diterima, cuma dosa. Kenapa dosa? Dosa nggak mau ngaji. Tapi kalau udah ngaji, iman bang kepada malaikat, iman. Apa buktinya? Ya buktinya di Al-Quran disebutkan ayat-ayatnya. Dan buktinya memang Allah menugaskan malaikat-malaikat untuk menjaga seperti pencernaan dalam tubuh kita. Ini kalau tidak ada dijaga oleh malaikat gak akan berjalan. Nah ini bukti-bukti yang sifatnya dalil akli, secara akal atau dalil nakli. Ini bisa disebutkan karena kita ngaji. Iman orang yang ngaji ini pasti iman yang bisa dibuktikan, nggak cuma ngikut-ngikutan. Jadi begitu tanya, percaya apa sama hari kiamat? Percaya. Apa buktinya? Yang namanya hari kiamat buktinya ayatnya ada di Al-Quran, disebutin ayatnya. Nah kemudian bukti akalnya bahwa yang namanya kebangkitan itu pasti dan wajib karena Allah Maha Kuasa dan semua pasti diminta pertanggungjawaban dengan dalil akal atau dalil rasional. Ini karena ngaji maka iman kita tidak ikut-ikutan. Karena kalau iman kita ikut-ikutan, ya iman kita sah, boleh, cuma kita dosa-dosa yang nggak ngaji. Yang penting ngajinya. Jadi ilmu yang kedua yang harus dia dahulukan adalah ilmu tauhid. Karena iman kita tidak boleh iman secara ikut-ikutan, tapi iman yang harus dengan dalil yang benar-benar bisa diilmiahkan atau bisa diargumentasikan. Kemudian yang ketiga, ilmu yang perlu diutamakan setelah ilmu hal, kemudian ilmu tauhid, ilmu yang sifatnya ilmu dulu. Ilmu yang sifatnya itu ilmu-ilmu lama, seperti ilmu tafsir, ilmu lama itu, ilmu hadis. Oke, sebagian pengajian kalau memang pengajiannya itu pengajian mengutamakan tiga ini, pasti nggak lepas dari kitab. Pasti yang dibaca adalah kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis. Tapi kalau cuma timbang ceramah doang ya biasanya kemana-mana. Ya kadang-kadang bahas TikTok, kadang-kadang bahas IG. Tapi kalau udah baca kitab itu pasti mengutamakan tiga ini. Nah tiga ini ilmu-ilmu lama. Yang ketiga adalah ilmu-ilmu lama seperti tafsir, hadis. Ini harus diutamakan dibanding ilmu-ilmu yang baru. Boleh nggak belajar ilmu-ilmu yang baru? Boleh. Kalau yang tiga sudah diutamakan, maka kita boleh belajar ilmu-ilmu yang baru, boleh. Yang penting yang tiga ini harus diutamakan. Kemudian yang terakhir tentang mulainya pengajian, insya Allah pengajian dimulai di sini tanggal 1 Mei, Bu.
hari Rabu, 1 Mei hari Rabu, 2 Mei hari Kamis, 3 Mei Jumat. Minggu pertama berarti itu Ustaz Heru. Awalannya. Minggu pertama, nah kemudian selanjutnya nanti diikuti pengajian-pengajian yang lain. Jadi Al-Abror insya Allah mulai tanggal 3 Mei. Ya Bu. Iya. Insya Allah. Masih jalan-jalan. Udah siap atau apa kitabnya ada yang bintal? Dari sini mulai tanggal 1 nanti diikuti oleh talim-talim yang lain. Biasanya terus biasanya. Insya Allah, mudah-mudahan ya Bu ya, siap ya. Nanti ya. Awas nih, mukanya saya lihatin kalau mana. Dicoret kalau nggak Tahu ada jamaah baru ya Bu. Amin. Doa juga Ustaz biar jamaahnya bertambah. Amin, amin. Dan Yang ada jangan pergi ya. Yang bertambah. amin, amin, amin. Makin banyak jamaahnya, makin banyak manfaatnya insya Allah. Amin. Itu saja mungkin. Sekali lagi saya mohon maaf apabila perjamuannya, perbincangannya kurang, dan dengan senantiasa berharap mudah-mudahan Allah kita menjadikan minal aidin al faizin, orang-orang yang kembali kepada fitrah, orang-orang yang menang dengan maghfirah dan ampunan Allah. Dari saya sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.